Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajawina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Prodi atau Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widaya Mukti. Yang terhormat Ibu Tati Sumarti Bisri, SIKOM MM, selaku Dosen Pembimbing Magang Kelas M3 Martanegara. Izin Bapak Ibu, saya Sylvia Octaviana, kelas M3 Martanegara, yang akan memaparkan hasil laporan magang, di mana Sylvie mengambil judul yaitu Manajemen Tata Usaha pada Subbagian Kepegawaian RSUD Perembun, Kabupaten Kebumen. Langsung saja. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien menurut Robbins dan Coulter tahun 2016. Dalam konteks organisasi publik seperti rumah sakit, manajemen berperan penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tata usaha merupakan kegiatan administrasi yang melibatkan pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen untuk mendukung kelancaran operasional organisasi menurut Handoko 2017. Menurut Matlis dan Jackson pada tahun 2019, pengelolaan SDM yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pada instansi pemerintah seperti RSUD ini juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian di RSUD berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN memberikan dasar hukum terkait manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah, termasuk penataan administrasi pegawai. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS mengatur secara rinci mengenai manajemen PNS yang mencakup pengangkatan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian pegawai. Dalam konteks daerah, Peraturan Kepala Daerah atau regulasi lokal juga menjadi panduan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang spesifik sesuai dengan kebutuhan instansi. Proses magang ini melibatkan metode observasi secara langsung, wawancara dengan staf yang bersangkutan secara analisis dokumen yang relevan dengan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Pemeliharaan metode ini bertujuan agar saya dapat memperoleh informasi secara komprehensif mengenai prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tata usaha dan kepegawaian di rumah sakit. Dalam profil organisasi dan aktivitas magang ini, yaitu di mana ada sejarah, dasar hukum, visi misi, moto, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, kemudian di aktivitas magang, saya membagi ada jadwal waktu magang, bidang kerja, pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada foto pelaksanaan pekerjaannya. Ya, sejarah RSUD Perembun Kabupaten Kebumen, gimana sih? Jadi, pembangunan RSUD Perembun Kabupaten Kebumen itu dilakukan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Ya, belum cukup lama ya. Berdasarkan Perbuk atau Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Perembun, dan mendasari keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kebumen nomor 503 /01 /Kep/5 2017 tentang pemberian izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Perembun. Kabupaten Kebumen, pada tanggal 15 Mei 2017, RSUD Perembun mendapatkan izin untuk melaksanakan operasional pelayanan dan ditetapkan sebagai rumah sakit tipe C. Dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Kebumen nomor 134 tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah. Kemudian ada visinya menjadi rumah sakit rujukan spesialistik yang profesional, terjangkau, dan ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Kebumen. Misinya 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu. 2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan. 3. Menyediakan sumber daya manusia rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan. Moto: melayani dengan sehati, sigap, empati, handal, akuntabel, transparan, dan inovatif. Tugas pokok dan fungsi. Yang pertama di subbagian umum itu untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 9, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi yang pertama, koordinasi penyusunan rencana dan program umum dan kepegawaian di lingkungan RSUD. Yang kedua, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, perumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan RSUD. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Yang selanjutnya ada di subbagian kepegawaiannya itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di bidang kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu meliputi: pertama, menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang kepegawaian. Yang kedua, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian. Yang ketiga, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian. Yang keempat, menyiapkan bahan analisa kebutuhan kepegawaian. Yang kelima, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian. Kemudian yang terakhir, menyiapkan bahan pengelolaan, penerimaan, dan mutasi pegawai. Nah, berikut ada struktur organisasi RSUD Perembun Kabupaten Kebumen. Dimulai dari pemilik presentasi pemilik, yaitu paling atas adalah Dewan Pengawas. Kalau tidak salah, itu diawasi oleh Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kebumen. Bawahannya yaitu ada Direktur, PLT Direktur, Dr. Tri Hastuti Handayani, MKes, SPS, MMR. Nah, ini yang dilingkari itu di bagian tata usaha, di mana tata usaha itu sendiri di dalam ruangan ada pembagian 3. Yang pertama yaitu bagian pengawasan dan evaluasi yang dipimpin oleh Bu
Sufatmawati SKM MM. Nah, ini yang diringkari sendiri itu di bagian kepegawaian, di mana kepala subbagiannya adalah Pak Widodo SE dan kepala subbagian umum yaitu Pak Yudiar. Di sini ada jadwal magangnya mengikuti jadwal jam kerjanya pegawai struktural atau fungsional yang ada di ruang manajemen, karena praktikan sendiri magangnya di ruang TU, di mana hari Senin sampai Kamis masuknya itu 7:30 dan pulangnya itu sendiri di jam 2:30. Nah, dari Senin sampai Kamis ini kami yang ada khususnya di ruang manajemen dan perwakilan pada bangsal-bangsal itu biasanya satu, melaksanakan apel pagi terlebih dahulu, di mana hari Jumat itu masuknya jam 7:30 sampai dengan jam 11, tapi di hari Jumat ini tidak dilaksanakan yang namanya apel pada saat pagi hari. Kemudian di hari Sabtu masuk jam 7:30 dan pulangnya jam 1:30. Dari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu praktikan istirahatnya pun menyesuaikan dengan jam kerja yang ada, yaitu pada pukul 11:30 sampai dengan pukul 1. Ya, ini kurang lebih beberapa cuplikan gambaran kegiatan praktikan selama magang, yaitu dimintai tolong untuk mengupload data STR atau surat tanda registrasi, kemudian juga ada data SIP, yaitu surat izin praktik. Dan alhamdulillahnya praktikan juga dilibatkan dalam acara IHT atau in-house training. Yang pertama yaitu ada IHT alat pelindung diri atau APD, narasumbernya dari RSUD Prembun sendiri. Kemudian ada lagi IHT yang narasumbernya dari luar, yaitu IHT keselamatan, keamanan, dan penanggulangan bencana. Dan IHT pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang selanjutnya ada praktikan juga disuruh atau dimintai tolong untuk membuat surat cuti pegawai. Jadi karena di akhir tahun itu yang namanya pegawai itu biasanya memanfaatkan cutinya untuk dihabiskan. Makanya pada saat praktikan magang sangat banyak yang mengajukan cuti. Selanjutnya yaitu sosialisasi perubahan kualitas pelayanan publik atau Simpenpas. Yang selanjutnya menyusun laporan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan di akhir tahun. Dan yang selanjutnya praktikan juga diajak rapat arsip surat masuk dan surat keluar. Alhamdulillahnya juga praktikan dipercayai untuk menjadi notulensi. Yang selanjutnya yaitu gambaran susunan lemari arsip dengan ketentuan, di mana lemari itu ada dibagi menjadi beberapa. Salah satunya ada lemari yang khusus data-data PNS, kemudian lemari yang khusus data-data P3K, dan yang terakhir adalah lemari yang non CPNS dan non P3K. Di sini praktikan menemukan beberapa problem atau masalah, yaitu pada arsip, di mana arsip yang ada di lemari awalnya masih belum urut. Ketika praktikan harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari dokumen, produktivitas secara keseluruhan akan menurun.
Jadi, ketika membereskan lemari arsip ini kurang lebih menghabiskan waktu 2 minggu. 2 minggu itu sangat lama dan sangat jenuh karena datanya harus diurutkan sesuai dengan abjad dan setiap lemari itu harus rapi. Belum lagi kalau misal ada masukan-masukan data baru yang memang harus dimasukkan dulu ke map per pegawai, itu sangat banyak waktu yang dibutuhkan. Kemudian dalam sertifikat pegawai, berdasarkan hasil praktik di bagian tata usaha, subbagian kepegawaian, ditemukan bahwa sertifikat pelatihan pegawai belum diserahkan secara langsung kepada masing-masing pegawai. Akibatnya, sertifikat yang seharusnya diterima oleh pegawai yang bersangkutan sejak tahun 2023 hingga saat tahun 2024 kemarin itu masih menumpuk dan belum terdistribusi dengan baik. Jadi, biasanya kalau misalkan sertifikat itu ada yang memang harus disimpan di arsip, ada yang harus juga dibagikan ke pegawainya. Nah, itulah yang biasanya kepegawainya itu belum sempat membagikan ke pegawai lain. Contohnya sertifikat IHT. IHT itu termasuk dalam rumah sakit Perembun ini, termasuk yang rajin dan rutin melaksanakan in-house training itu dalam seminggu bisa 3 IHT, bisa 2 IHT. Kan kebayang ya, beberapa sertifikat yang memang harus tertumpuk di dalam satu waktu. Gitu. Nah, selanjutnya ada rapat nih yang tadi di samping itu yang praktikan suruh menjadi notulen. Dalam rapat surat masuk dan surat keluar, pada saat praktikan diberi tugas untuk mengikuti rapat kearsipan surat mengalami kendala dalam menjadi notula karena penyampaian materi rapat yang disampaikan oleh narasumber itu terlalu cepat sehingga mencatat notulensinya itu tertinggal. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada solusinya. Nah, di sini ada solusinya nih dari beberapa masalah yang sudah disebutkan di slide sebelah itu, yaitu arsip. Arsip ini dikategorisasi arsip berdasarkan tipe dan tanggal. Kemudian membuat sistem pengkodean. Dan yang ketiga, digitalisasi arsip. Yang selanjutnya, dalam sertifikat pegawai, yaitu solusinya mengelompokkan sertifikat berdasarkan jenis dan tahun. Misal, ya IHT yang dilaksanakan itu, kan ada tanggalnya tuh. Nah, contohnya kayak IHT APD sendiri itu biasanya praktikan membatasi dengan kertas polos yang ditulisin keterangan sendiri. Kemudian ada membuat daftar sertifikat pegawai dalam format digital. Nah, ini biasanya minta ke bagian pegawai kepegawaian yang memegang data-data pegawai untuk memudahkan dalam pengelompokan sertifikat pegawai. Kemudian ada penjadwalan pembaruan data. Misal dalam 1 minggu itu nggak full tuh selama 3 hari itu ngurusin sertifikat pegawai, terus itu enggak, jadi diselang-seling, jadi enggak jenuh gitu. Kemudian yang ketiga ada rapat surat masuk dan surat keluar. Nah, ini solusinya menggunakan format penomoran surat yang konsisten. Jadi di rumah sakit itu sendiri ada beberapa kode-kode untuk surat masuk ataupun surat keluar yang sudah sesuai dengan aturan. Kemudian mengembangkan sistem surat elektronik atau e-surat. Di rumah sakit juga punya sendiri softwarenya yang untuk surat masuk atau surat keluar. Itu yang memegang biasanya kepala subbagian atau dari bagian umum juga rata-rata memegang software itu sendiri. Kemudian ada peningkatan koordinasi dalam rapat surat. Ya, kalau misal ketinggalan nulis notulen, berarti mau nggak mau harus menghubungi narasumbernya untuk
meminta minimal PPT yang dipaparkan sebelumnya untuk melengkapi notulen yang harus dikumpulkan di hari itu juga. Jadi kesimpulannya, kegiatan magang di RSUD Perembun selama 66 hari ini di bagian tata usaha, subbagian kepegawaian memberikan banyak pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam memahami proses administrasi dan manajemen sumber daya manusia di sektor kesehatan. Selama periode magang, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai tugas administrasi seperti pengelolaan arsip, pengurusan sertifikat pegawai, serta pencatatan surat masuk dan keluar. Semua tugas ini sangat penting untuk memastikan keteraturan data pegawai dan mendukung operasional rumah sakit secara keseluruhan. Kemudian, praktikan juga mempunyai saran untuk RSUD Perembun mulai menerapkan sistem digital untuk menyimpan data arsip dan sertifikat pegawai. Penggunaan aplikasi atau software khusus dalam pengelolaan data pegawai dapat mengurangi tumpukan dokumen fisik dan memudahkan pencarian informasi saat dibutuhkan. Penggunaan sistem digital ini juga dapat meningkatkan ketepatan dan mengurangi risiko kehilangan data yang penting. Meskipun memang ada beberapa yang sudah digitalisasi, tapi masih banyak arsip di gudang yang menumpuk dan bahkan gudangnya pun kemarin kebocoran. Itulah kenapa arsip-arsip penting terdahulu dia basah. Nah, kalau udah basah inilah yang membuat data-data penting itu sulit dicari lagi. Gitu. Sebenarnya Rumah Sakit Perembun ini pada tahun yang lalu disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum itu mendapatkan kategori pengelolaan arsip terbaik se-Jawa Tengah. Keren banget. Ya, ini ada lampiran buku panduan nomor surat masuk dan surat keluar RSUD Perembun Kabupaten Kebumen. Kemudian ada kegiatan praktikan selama magang. Jadi kami selama magang ini menggunakan bajunya sesuai dengan jadwal pegawai yang lainnya juga. Misal hari Senin Selasa kami menggunakan alma mater, kemudian hari Rabu Kamis menggunakan batik, dan hari Jumat menggunakan pakaian olahraga, hari Sabtu menggunakan kemeja bebas. Yang selanjutnya ada alat scanner dan fotokopi, kemudian ada ruangan tata usaha di mana praktikan magang. Nah, ini ada surat penerimaan magang dan juga surat selesai magangnya. Kemudian dalam penilaian akhir oleh supervisor laporan magang di tempat magang, alhamdulillah juga nilai terbesar adalah nilai disiplin. Kenapa? Karena hampir 66 hari itu praktikan sangat sedikit izin dan dikategorikan disiplin. Masuknya itu biasanya sebelum jam masuk karena waktu sangat berharga. Nah, ini alhamdulillah diberikan sertifikat magang oleh rumah sakit. Nah, ini foto terakhir sebelum praktikan meninggalkan tempat magang. Praktikan memberikan kenang-kenangan, plakat, dan juga menyerahkan laporan akhir hasil magang yang dilaksanakan selama kurang lebih 66 hari. Alhamdulillah di penghujung presentasi ini praktikan izin berpantun. Ikan hiu, ikan lele, thank you Le. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari tempat magang juga bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Salam hangat juga untuk pimpinan dan juga pegawai-pegawai RSUD Perembun Kabupaten Kebumen. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.